Claudia Madinah dengan NPM 211434152. Saya salah satu mahasiswi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan dan dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video kali ini saya akan membawakan video pembelajaran materi resumen dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dalam pertemuan keempat, tugas 3, yaitu dengan judul Kepemimpinan Pendidikan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak ke video berikutnya ya teman-teman. Terima kasih. Nah, kepemimpinan pendidikan. Apa sih itu kepemimpinan pendidikan? Kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan, agar kegiatan yang dijalankan dapat lebih efektif di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan pengajarannya. Nah, adapun di situ model-model kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, model kepemimpinan kontinum dalam kurung autokratis atau demokratis. Yang kedua, ada model kepemimpinan Ohio, dan yang ketiga, ada model kepemimpinan Likert atau manajemen sistem. Yang keempat, ada model kontingensi managerial grid. Ada yang kelima, model kepemimpinan Fiedler. Yang keenam, ada model kepemimpinan situasional. Yang ketujuh, ada model kepemimpinan 3 dimensi. Dan yang kedelapan, ada model kepemimpinan combat. Fungsi-fungsi kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, fungsi instruksi. Yang kedua, fungsi konsultasi. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Yang keempat, fungsi delegasi. Dan yang kelima, fungsi pengendalian. Dan yang keenam adalah fungsi konsultasi. Nah, adapun pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, pendekatan sifat yang disebut traits approach. Yang kedua, pendekatan perilakuan yang disebut behavioral approach. Yang ketiga, pendekatan kontingensi atau situasi. Nah, pendekatan sifat adalah mendasarkan pada sifat-sifat yang membuat orang tersebut berhasil. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah fokus pada perilaku yang spesifik dari pemimpin dalam rangka aktivitas untuk mempengaruhi para pengikutnya. Nah, selanjutnya ada pendekatan situasional. Dalam pendekatan ini, kepemimpinan ialah lebih menekankan pada fungsi situasi daripada kualitas pribadi dan merupakan kualitas yang timbul karena interaksi orang-orang tertentu. Nah, adapun tipologi kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, gaya kepemimpinan partisipatif merupakan gaya kepemimpinan yang menitik beratkan pada usaha seorang pemimpin dalam melibatkan partisipasi para pengikutnya dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan otokratik, di mana gaya kepemimpinan otokratik adalah gaya yang lebih menitik beratkan pada otoritas pemimpin dalam mengesampingkan partisipasi dan daya kreatif para pengikutnya. Dan yang ketiga, ada gaya kepemimpinan transformasional, di mana kepemimpinan ini berpotensi pada proses membangun komitmen menuju sasaran organisasi dan memberi kepercayaan kepada para pengikut untuk mencapai sasaran-sasarannya. Itu tadi gaya-gaya kepemimpinan. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya tentang kepemimpinan pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf pun, dan kepada teman-teman saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi.